Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusolli wa nusallimu ala khairil an'am Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya kepada Bapak dosen dan yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita dapat melangsungkan kegiatan diskusi mata kuliah materi hadis di MA atau SMU. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai hadis tentang pentingnya taubat dan konsekuensinya di akhirat. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sabila Nur Maliki dan Siti Nur Lailatul Hayati. Hadis tentang pentingnya taubat. Hadasna Abu Al-Yaman Ahrobna Su'aib An-Zahri qala ahrobina Abu Salamah ibni Abdirrahman qala Abu Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi aksar min sab'ina marrah. Rawahul Bukhari. Abu Al-Yaman telah menceritakan pada kami, Su'aib telah memberi kabar pada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, Abu Salamah ibn Abdu Ar-Rahman telah memberi kabar padaku. Dia berkata, Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun pada Allah dan bertaubat padanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Matan dari hadis pentingnya taubat. Wallahi ini astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun pada Allah dan bertaubat padanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Syahid dari hadis pentingnya taubat yaitu hadasna Abu Al-Yaman Ahrobna Su'aib An-Zahri qala ahrobina Abu Salamah ibn Abdurrahman qala Abu Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi ini astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi aksar min sab'ina marrah. Abu Al-Yaman telah menceritakan pada kami, Su'aib telah memberi kabar pada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, Abu Salamah ibn Abdu Ar-Rahman telah memberi kabar padaku. Dia berkata, Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun pada Allah dan bertaubat padanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Terjemah dan mufradat hadis tentang pentingnya taubat dan konsekuensinya di akhirat. Abu Al-Yaman telah menceritakan pada kami, Su'aib telah memberi kabar pada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, Abu Salamah ibnu Abdu Ar-Rahman telah memberi kabar padaku. Dia berkata, Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun pada Allah dan bertaubat padanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mufradat dari hadis tersebut yang pertama adalah wallahi demi Allah, ini astaghfirullah, sesungguhnya aku meminta ampun pada Allah, wa tubu ilaih dan bertaubat padanya fil yaumi aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali dalam sehari. Esensi hadis berdasarkan ta'rif, istilah dan dilalah. Nabi beristighfar dan taubat lebih dari 70 kali. Secara redaksional, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya ini tidak menyebutkan bilangan yang jelas, sehingga hadis ini memberi pelajaran bahwa dalam melaksanakan istighfar dan taubat tidak terbatas bilangannya atau melebihi 70 kali. Selain itu, dalam mengungkapkan hadis tersebut, Nabi mengukuhkan dengan menggunakan huruf qasam atau sumpah, wallahi demi Allah, dan huruf taukid, inna sesungguhnya. Ini menunjukkan Nabi sangat bersungguh-sungguh saat melakukan istighfar dan taubat, sekaligus menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan istighfar dan taubat. Menurut Ibnu Hajar, ada beberapa pendapat tentang taubat dan istighfar yang dilakukan oleh Nabi. Pertama, bahwa setiap orang tidak bisa menghindari kesalahan yang sudah menjadi watak manusia.
Meskipun para nabi itu maksum dari dosa-dosa besar, mereka tidak maksum dari dosa-dosa kecil. Kedua, para nabi adalah sosok manusia yang sangat tekun dan berhati-hati dalam menjalankan ibadah karena ma'rifat yang telah diberikan Allah kepada mereka. Mereka selalu bersyukur kepadanya dan mengakui kelalaian mereka di hadapannya, sehingga istighfar yang dilakukan oleh nabi adalah karena kelalaiannya dalam menjalankan al-haq yang wajib kepada Allah. Bisa jadi kelalaian itu terjadi karena kesibukan nabi terhadap hal-hal yang mubah seperti makan, minum, tidur, istirahat, jima, dan lain-lain yang menghalanginya untuk berzikir, bermusyahadah, dan bermuraqabah kepada Allah. Unsur hadis tentang pentingnya taubat dan konsekuensinya di akhirat. Sanad Rasulullah SAW, Abu Al-Yaman, Su'aib, Az-Zuhri, Abu Salamah ibnu Abdul Ar-Rahman, Abu Hurairah. Matan, wallahi ini astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min sab'ina marrah. Rawi Bukhari, Abu Hurairah, Abu Salamah ibnu Abdul Ar-Rahman, Az-Zuhri, Su'aib, Abu Al-Yaman. Mukharij, hadis riwayat Bukhari. Jenis hadis tentang pentingnya taubat dan konsekuensinya di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan termasuk hadis sahih karena sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Kualitas hadis tentang pentingnya taubat dan konsekuensinya di akhirat merupakan hadis sahih yang bisa diterima oleh kalangan ulama hadis karena hadisnya tergolong hadis makbul. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sabil Nur Maliki dengan NIM 12020200146 dari kelas PAIE kelompok 9 akan menjelaskan kelanjutan dari takhrij hadis yang sudah rekan saya sampaikan. Yang pertama ada tashih dan itibar dari hadis tentang pentingnya taubat dan konsekuensinya di akhirat. Tashih dari hadis ini dalam segi sanad hadis ini mutasil atau tidak terputus atau bersambung. Dari segi matan hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, terutama berkenaan dengan pentingnya bertaubat. Dari segi rawi hadis ini bersifat adil, sempurna ingatannya atau selamat dari sebab dhaif. Selanjutnya ada itibar. Mengenai pentingnya hadis bertobat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada pada kitab doa bab istighfar Nabi SAW sehari semalam. Ta'amul hadis tentang pentingnya taubat dan konsekuensinya di akhirat ini mengenai penjelasan dari ta'amul memiliki makna implementasi atau pengalaman sebuah hadis. Sebuah hadis ada yang diamalkan secara ma'mul dan ada pula yang tidak diamalkan atau goiri ma'mul. Maka jika ditinjau dari pentingnya hadis bertaubat ini, hadis ini termasuk ke dalam hadis ma'mul yang artinya dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan termasuk muhkam yang artinya jelas dan tegas. Selanjutnya ada istinbat al-ahkam. Taubat pada prinsipnya merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Al-Quran. Para ulama berpendapat hukum taubat adalah wajib. Tujuan dari taubat itu adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Jika diilustrasikan, dosa itu merupakan racun, sedangkan taubat adalah obatnya. Setiap manusia pasti memiliki dosa dan solusi dari penghapusan dosa itu adalah taubat. Taubat tidak akan menjadi sempurna jika tidak diawali dengan rasa penyesalan. Begitu juga, taubat tidak akan sempurna jika seseorang itu tidak mengulangi kesalahannya atau menjauhi dosa yang pernah orang itu lakukan. Oleh karena itu, taubat harus disertai dengan penyesalan terhadap perbuatan dan berjanji untuk terhadap perbuatan salah itu sendiri dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Selanjutnya ada hikmah dari taubat.
Taubat mempunyai hikmah yang besar dalam kehidupan seorang mukmin. Di antaranya, yang pertama, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut berdasarkan firman surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertaubat dan yang mensucikan hati. Dalil tersebut membuktikan bahwa Allah menyukai hamba yang senantiasa bertaubat dan mensucikan diri dari dosa yang telah mereka perbuat. Yang kedua, mendapat petunjuk Allah. Seseorang yang bertaubat kepada Allah pasti akan selalu mendapatkan hidayahnya. Hal tersebut berdasarkan dalam firman Allah surat Al-Rod ayat 27 yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk pada orang yang bertaubat kepadanya. Orang yang bertaubat dengan bersungguh-sungguh dan tidak mengulangi kesalahan dosa tidak mengulangi segala dosa yang telah dia perbuat sebelumnya. Taubat yang ikhlas dapat diterima oleh Allah. Taubat dengan hati yang ikhlas merupakan syarat utama diterimanya taubat. Di samping itu, seseorang mukmin juga harus bersungguh-sungguh agar tidak kembali kepada dosa masa lalu. Firman-Nya dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus segala kesalahanmu. Yang keempat, Allah akan mengampuni dosa orang yang bertaubat. Hal tersebut berdasarkan firman-Nya di surat Al-Mu'min ayat 3. Tuhan yang mengampuni dosa dan menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun kepada setiap hamba-Nya. Hanya dosa syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah menurut para ulama. Dosa kepada sesama manusia haruslah memohon maaf kepada pihak yang terlibat. Dan selanjutnya Allah akan mengampuni dosa manusia karena keikhlasan hal tersebut. Selanjutnya yang kelima, mendapat ganjaran surga. Ganjaran yang diterima ketika seseorang bertaubat kepada Allah dengan hati yang ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam melakukannya, maka orang tersebut akan memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di akhirat nanti, berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 15-16. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan perihalalah kami dari siksa api neraka. Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya ada problematika tafhim dan tatbik. Setiap manusia pasti melakukan dosa dan solusi dari penghapusan dosa itu adalah taubat. Namun ada beberapa dosa yang tidak cukup hanya penyesalan taubat kepada Allah gitu, tetapi juga harus dijatuhi dengan hukuman pidana. Ada yang disebut dengan had, yakni hukuman yang telah ditentukan batas, jenis, dan jumlahnya, dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan artian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah atau dikurangi atau oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi dan terendah. Yang pertama ada zina. Zina merupakan melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Larangan berbuat zina sudah Allah tegaskan dalam surat Al-Isra ayat 32 dengan artinya yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk yang membawa kerusakan. Hukuman terhadap pelaku zina adalah dicambuk 100 kali berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah setiap orang-orang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman. Adapun dalam sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, beliau berkata, Rasulullah SAW
telah bersabda, ikutilah perintahku, ikutilah perintahku. Sesungguhnya Allah telah menetapkan cara hukuman zina bagi kaum wanita, yaitu wanita yang belum menikah, yang berzina dengan laki-laki yang belum menikah, mereka terkena 100 kali pukulan dan diasihkan selama 1 tahun. Sedangkan wanita yang telah menikah, yang berzina dengan laki-laki yang telah menikah, maka mereka terkena hukuman 100 pukulan dan dirajam. Hadis riwayat Muslim. Namun, untuk menentukan seseorang tersebut telah berzina, harus terlebih dahulu dibuktikan di pengadilan, di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, hakim perlu menghadirkan bukti-bukti yang mengarahkan seseorang tersebut berbuat zina. Adapun alat bukti yang dimaksud yaitu berupa keterangan saksi yang disebut syahadah dan pengakuan ikrar. Selanjutnya ada mencuri. Menurut para ulama fuqaha, mencuri adalah harta yang diambil oleh seseorang yang sudah berakal, balik, dan dilakukan secara diam-diam di tempat penyimpanan yang biasa tanpa alasan yang dapat ditolerir. Hukuman terhadap pelaku mencuri adalah dengan memotong tangan. Jadi tangannya dipotong gitu. Hal tersebut berdasarkan surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang ketiga ada minum khamar. Di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa meminum khamar adalah haram. Hal tersebut ditegaskan karena khamar dapat menghilangkan jiwa, akal kesehatan, dan kekayaan. Dan dikatakan juga bahwa khamar mengandung dosa besar di samping ada manfaatnya. Nah, berdasarkan itu, dalam hal itu, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terhadap dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Hukuman bagi peminum khamar adalah dengan diberi memukulnya sebanyak 40 kali. Namun dalam hal tersebut ada beberapa pendapat gitu dari para ulama. Ada yang menyebutnya 40 kali dan ada juga yang menyebutnya 80 kali. Terdapat pada hadis Nabi SAW. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya, sesungguhnya seorang lelaki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian beliau memukulnya dengan 2 pelepah kurma sebanyak 40 kali. Anas berkata lagi, hal tersebut juga dilakukan oleh Abu Bakar ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang mengenai hukuman peminum khamar. Abdurrahman bin Auf berkata, hukuman yang paling ringan menurut ketetapan Al-Quran adalah 80 kali pukulan. Kemudian Umar pun menyuruhnya demikian. Selanjutnya ada kesimpulan dan implikasi hadis tentang pentingnya taubat dan konsekuensinya di akhirat. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa dan solusi dari penghapusan dosa tersebut adalah dosa. Dosa diibaratkan sebagai racun dan taubat adalah obatnya. Diterimanya suatu taubat oleh Allah ditandai dengan seseorang tersebut mengakui dan menyesali perbuatannya, serta seseorang tersebut tidak akan melakukan perbuatan maksiat itu lagi. Nah, ada beberapa perbuatan dosa yang tidak hanya meminta ampunan terhadap Allah, tetapi juga ada yang memerlukan permintaan maaf terhadap orang yang bersangkutan atau manusia yang dizalimi. Ada juga beberapa dosa yang tidak cukup hanya penyesalan taubat kepada Allah, tetapi juga harus dijatuhi dengan hukuman pidana, sehingga pelaku tersebut
harus mendapatkan kisos. Namun, di samping adanya konsekuensi yang didapatkan dari pelaku maksiat tersebut, kita harus meyakini bahwa Allah Maha Pengampun selama seseorang tersebut tidak menyekutukannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kebenaran mutlak dari Allah dan kesalahan ada dalam diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.